Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki proyek ya. Jadi gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan itu kita ambil tema yang pertama. Jadi di sini tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan dengan materinya yaitu mengurangi sampah, hidup jadi lebih asik. Dimensi pada proyek kami ini mengambil yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu adalah kreatif. Dalam nilai profil pelajar pemahaman alamin itu kita mengambil yang dimensi berkeadaban, dinamis dan inovatif. Materi sampah itu. Sampah biasanya itu berasal dari dua sumber, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita pakai lagi, harus dibuang. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang ada dua jenis, sampah organik yang bersifat basah dan bersifat kering. Kalau yang basah namanya basah, berarti dia banyak mengandung air. Tempat kita mengelola sampah organik itu kita mengolah hasil produknya berupa pupuk kompos. Yang berada di dalam kompos itu dinamakan dengan pupuk organik cair atau POC. Sampah anorganik itu berasal dari barang-barang yang non hayati atau bukan makhluk hidup. Nah, biasanya ini dari sisa-sisa produksi atau plastik-plastik dan sebagainya. Ya. Nah, contoh adanya pengolahan sampah yang terutama yang anorganik ini, karena ini dapat mencemari lingkungan, terutama tanah ya, tanahnya menjadi tidak subur dan sebagainya. Nah, untuk mengolah sampah anorganik itu bisa dilakukan dengan 3 prinsip, yaitu yang dikenal dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse itu yang apa? Reuse itu adalah menggunakan kembali. Jadi kalau sebisa mungkin sampah anorganik itu dipilah yang kira-kira bisa digunakan kembali, maka digunakan kembali. Kemudian yang kedua adalah dengan reduce. Ya, reduce itu adalah mengurangi penggunaan sampah, penggunaan produk yang menyebabkan sampah anorganik. Recycle itu adalah mendaur ulang. Nah, ini perlu sekali karena kalau kita pilah-pilah itu ada sampah anorganik, misalnya plastik itu yang berbahan plastik itu bisa diolah kembali menjadi barang yang berguna, lebih bermanfaat gitu. Jadi bisa dimanfaatkan kembali di reduce. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan berusaha memilah-milah sampah dari yang organik dan anorganik. Kemudian dari yang anorganik itu kita pilah-pilah lagi yang mana yang kira-kira bisa didaur ulang lagi. Ya, tadi kan Dian sudah menjelaskan mengenai pemanfaatan dan pengolahan sampah. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti ada pertanyaan, bisa ke sesinya lebih. Silakan yang mau bertanya maju ke depan. Perkenalan, saya Atabik dari kelas 10A. Saya mau bertanya tentang pemanfaatan dan pengolahan sampah. Nah, di tempat saya itu banyak sampah. Jadi saya ingin sampah itu tidak ada, tapi saya kan mendapat keuntungan dari sampah itu. Ya, yang pertama adalah anorganik, yang kedua adalah organik, dan yang ketiga itu residu. Residu itu yang harus dibuang karena kita tidak bisa memanfaatkan. Sedangkan untuk yang anorganik dan organik itu masih bisa dimanfaatkan. Apa lagi?
botol, kardus, itu termasuk sampah-sampah anorganik. Ya, jadi bisa diolah. Diolahnya menjadi apa? Menjadi kerajinan besar. Yang kedua, bisa dimanfaatkan dengan cara dipilah. Mana yang kardus, mana yang plastik, mana yang kertas, mana yang duplek. Dipilah-pilah, nanti bisa diuangkan, bisa dijual. Sampah itu adalah membawa berkah. Itu ya. Itu jawaban yang pertama. Nah, itu tadi terkait sampah membawa berkah. Ya, kalau di dalam agama Islam kan an-nadhofatu minal iman. Silakan pertanyaan yang selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan lagi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, saya mau bertanya tentang pemanfaatan dan pengolahan sampah. Kan ibu saya itu setiap hari memasak sayuran, seperti contoh itu kangkung. Kangkung dimasak hanya daunnya, apakah bobotnya bisa dimanfaatkan? Oh iya, ya itu namanya sampah organik ya. Jadi kalau sampah organik itu bisa dimanfaatkan. Seperti sayuran kan tidak semua itu bisa dimasak loh. Masuk kangkung itu mau masak akarnya? Enggak. Jadi akar sama batangnya itu kan tidak dimasak, maka bisa dimanfaatkan menjadi apa? Menjadi pupuk. Keluar airnya. Nah, air itu yang kita manfaatkan untuk tanaman. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tanaman, itu dimasukkan ke dalam. Jadi yang dimasukkan jangan campur ya. Misalnya dari daun-daunan kok ada lagi yang plastik dimasukkan. Jadi plastik jangan dimasukkan ke situ. Jadi yang khusus untuk yang sampah-sampah organik yang dimasukkan ke dalam situ. Nanti kan lama-lama akan keluar cairan. Nah, cairan itu yang akan kita manfaatkan untuk tanaman lagi, untuk nyemprot kembang, untuk nyemprot tanaman, untuk nyemprot lombok dan lain sebagainya. Rumah tangga, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan pengolahan dan pemanfaatan sampah, silakan maju ke depan. Kulit buah itu bisa sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk pembuatan ekoenzim. Ekoenzim itu di Malaysia dengan botol segini itu harganya Rp140.000. Ya, jadi yang dimanfaatkan apanya? Kulit buahnya, bukan buahnya tapi kulitnya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan ke depan. Dari kelas 10A ini menanyakan terkait dengan pemanfaatan dan pengolahan sampah. Apa saja contoh barang yang bisa dibuat dari sampah dan dapat menambah penghasilan? Terima kasih. Untuk sampah itu sebenarnya kalau kita pintar-pintar mengolahnya itu akan menghasilkan cuan ya, istilahnya cuan yang sangat menggiurkan. Contoh kemarin bank sampah yang mendapatkan job yaitu membuat resapan dari botol aqua. Jadi botol aqua itu dikumpulkan, dibuat resapan untuk septic tank. Jadi dibuat berapa baris itu? Kira-kira 12 baris kali 5. DLH mempunyai proyeknya adalah sanitarian, ya. Jadi sanitarian itu membuat resapan dari botol-botol itu untuk dimasukkan ke dalam septic tank. Harganya mahal. Satu unitnya 90.000. Satu unit itu 2 larak ya. Satu larak kan 45. Jadi 2 larak itu harganya 90.000. Itu jawaban dan pemaparan tentang pemanfaatan sampah dan memberikan pemahaman yang baik tentang pemanfaatan dan pengolahan sampah.
bagaimana? Yang dibuat dalam membuat ikopling adalah air cuka, bunga, dan daun. Oh, terus caranya bagaimana? Buatnya daun, bunga, cuka, dan air masukkan menjadi satu, lalu diaduk dalam satu wadah. Media yang ingin kita pakai dalamnya dikasih plastik agar menghindari warna yang double. Setelah itu ambil bunga dan daun yang ditata sesuai selera. Buat apa? Mau buat ekoenzim. Bahan-bahannya apa saja? Bahannya yang pertama adalah gula aren 1 on, Ya. limbah kulit 3 on, dan air 1 liter. Cara membuatannya sekarang Cara membuatnya itu Pak, siapkan air, lalu limbah kulitnya dimasukkan. Gula arennya disisir dan dimasukkan. Setelah itu dicampur dan diaduk dengan rata. Setelah diaduk, dimasukkan ke wadah yang telah disiapkan. Itu didiamkan sekitar kurang lebih 5 bulan. Ya.